Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai solusi sistem persamaan non-linier dengan metode terbuka. Terdapat dua metode untuk mencari akar dalam menyelesaikan persamaan non-linier. Yang pertama ada metode tertutup dan metode terbuka. Yang metode tertutup sudah dijelaskan sebelumnya, kali ini akan dibahas tentang metode terbuka. Pencarian akar pada metode terbuka tidak memerlukan selang atau interval yang mengandung akar, akan tetapi memerlukan suatu lelaran atau iterasi yang dimulai dengan sebuah tebakan awal. Metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Hal itu disebabkan hampiran akar yang baru pada setiap lelaran memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mendekati akar sejati atau konvergen. Yang kedua, kemungkinan kedua, menjauhi akar sejati, divergen. Nah, terdapat 3 metode yang termasuk dalam metode terbuka. Pertama, metode lelaran titik tetap. Kedua, metode Newton-Raphson. Dan ketiga, ada metode secant. Metode lelaran titik tetap. Metode lelaran titik tetap disebut juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Metode lelaran titik tetap menggunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar persamaan. Persamaan fx sama dengan 0. Diubah bentuknya sehingga variabel x berada pada kiri persamaan. Menjadi x sama dengan gx. Jadi tujuannya adalah membuat variabel x berada di sebelah kiri persamaan. Dengan memberi nilai tebakan awal xi, akan diperoleh perkiraan baru xi plus 1 dengan rumus iterasi xi plus 1 sama dengan gxi, di mana i-nya ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, iterasi akan berhenti jika xi plus 1 dikurangin xi dimutlakan kurang dari galat yang ditetapkan, batas toleransi galat yang ditetapkan. Ada dua hal yang mempengaruhi kekonvergenan prosedur lelaran atau iterasi. Yang pertama, bentuk formula xi plus 1 sama dengan gxi. Yang kedua, pemilihan tebakan awal x-nya. Contoh untuk bentuk formulanya, persamaan fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dapat diubah menjadi beberapa bentuk persamaan x. Pertama, kita ubah agar persamaan x-nya ada di sebelah kiri, seperti ini misalkan kita ambil yang x kuadratnya. X kuadratnya kita taruh di sebelah kiri, selain dari itu, kita pindahkan ke ruas kanan. X kuadrat sama dengan min 5x pindah ke kanan jadi 5x. 6 pindah ke kanan jadi minus 6. Ini x kuadrat. Untuk mendapatkan x maka kita perlu akarkan ya. Kita akarin akar dari 5x min 6. Ini persamaan pertama. Ada variabel x di sebelah kiri persamaan. Yang kedua, kita bisa ubah bentuknya dari sini. Ini kan ada x kuadrat. Di sini ada min 5x plus 6 sama dengan 0. Di sini dan di sini ada x-nya. Kita keluarkan x-nya. X, maka x kuadrat dibagi x sisanya x ini. Min 5x dibagi x, min 5. Nah, jadi kita faktorkan, kita keluarkan x-nya. Lalu ini yang 6 ini konstantanya pindah ke kanan, minus 6. X bisa kita tinggalkan di sebelah kiri. X min 5-nya pindah jadi min 6 dibagi X min 5 ya. Kalau kita mau mengambil X-nya aja yang sebelah kiri, berarti min 6 dibagi dengan X min 5. X-nya min 6 bagi X min 5. Ini persamaan yang kedua. Atau bisa juga kita ambil X-nya dari sini. Yang min 5X ini kita buat ada di sebelah kiri persamaan, yang lainnya kita pindahkan ke sebelah kanan. X kuadrat pindah ke kanan jadi
minus ya, ini kan min 5x. X kuadratnya pindah ke kanan jadi min X kuadrat. 6-nya pindah ke kanan jadi minus 6. Kalau dikalikan dengan minus 1 semua jadinya 5x sama dengan X kuadrat ditambah 6. Nah, untuk mendapatkan X-nya, maka X kuadrat plus 6 dibagi dengan 5. Seperti ini. Maka GX-nya juga X kuadrat plus 6 bagi 5. Jadi kita bisa ubah bentuk persamaan yang semula X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, kita ubah agar variabel X-nya berada di sebelah kiri persamaan. Ada 3 persamaan yang dapat kita bentuk. Pertama, X sama dengan akar 5X min 6. Yang kedua, X sama dengan min 6 bagi X min 5. Yang ketiga, X kuadrat plus 6 dibagi 5. Itu untuk metode kelelaran titik tetap. Yang kedua ada metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson paling banyak digunakan untuk mencari akar-akar persamaan. Jika perkiraan awal dari akar adalah XI, maka suatu garis singgung dapat dibuat dari titik XI, fXI. Garis singgung tersebut memotong sumbu X pada suatu titik XI plus 1. Jadi misalkan ini ada garis singgung, ada suatu garis singgung, dia memotong di sumbu X ini. Ya, maka ini adalah titik XI plus 1. fXI-nya berapa? fXI-nya adalah, ini kan XI plus 1 sama fXI plus 1. Nah, fXI plus 1-nya itu 0, karena dia memotong sumbu X di sini, berarti kan 0 ya, titik Y-nya 0. XI plus 1,0. Nah, kalau kita hitung gradien garis singgungnya di XI, misalkan ini adalah XI-nya. Ini, maka gradien garis singgungnya M sama dengan F aksen XI sama dengan delta Y per delta X, atau fXI dikurangi fXI plus 1 dibagi dengan XI dikurangi XI plus 1. Jadi Y-nya kan yang ini ya, dari Y-nya ini. fXI dikurangi dengan fXI plus 1. Untuk Y-nya yang ini, XI dikurangi XI plus 1. Sehingga titik perkiraan I plus 1 adalah XI plus 1 sama dengan XI dikurangi fXI dibagi F aksen XI. Karena fXI plus 1-nya ini bernilai 0 ya, karena memotong titik sumbu X. Jadi fXI plus 1-nya 0, sehingga tinggal fXI dibagi XI min XI plus 1. Nah, didapat XI plus 1-nya adalah XI dikurangi dengan fXI dibagi F aksen XI. Lelaran atau iterasi akan berhenti jika XI plus 1 dikurangin XI kurang dari batas toleransi yang diinginkan. Atau jika galat relatif hampiran, XI plus 1 dikurangi XI dibagi XI plus 1 dimutlakan kurang dari toleransi galat yang diinginkan. Langkah-langkah penyelesaian untuk metode Newton-Raphson. Pertama, tentukan nilai perkiraan awal untuk akar persamaan X0. Hitung fXI dan F aksen XI. Hitung nilai perkiraan akar selanjutnya, XI plus 1. Lalu gunakan akar persamaan yang baru menjadi XI yang akan dihitung. Ulangi langkah 2 hingga 4.
sampai diperoleh XI plus 1 kurangin XI dimutlakan kurang dari batas toleransi Galat yang ditetapkan. Gitu. Nah, metode yang ketiga adalah metode secant. Metode secant menghubungkan dua titik pada kurva Y sama dengan fx. Kalau sebelumnya dia memotong sumbu X, kalau ini titik pada kurva Y sama dengan fx. Jadi ada dua titik pada kurva. XI plus satunya, XI dikurangin fxi dikalikan dengan XI dikurangi XI min 1 dibagi dengan fxi dikurangin fxi min 1. Nah, pada metode ini diperlukan dua nilai tebakan awal dari X yang digunakan untuk memperkirakan kemiringan atau gradien dari fungsi. Nah, untuk menentukan gradien maka diketahui dulu tebakan awal dari X. Jadi ada dua tebakan awalnya untuk dihitung gradien fungsinya. Iterasi berhenti jika harga fungsi fxi plus 1 sudah sangat kecil menuju 0 atau sama dengan 0. Ini contohnya. Tentukan salah satu akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 6 menggunakan metode Newton-Raphson dengan batas toleransi 0,02 dan tebakan awal x sama dengan 0, serta ketelitian hingga 4 desimal. Artinya apa ini ketelitian hingga 4 desimal? Artinya ada 4 angka di belakang koma, gitu ya. Jadi nanti perhitungannya ada 4 angka di belakang koma. Kalau komanya banyak, dibulatkan hingga 4 angka di belakang koma. Fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Pertama, kita turunkan dulu, kita diferensialkan fx-nya ini. Kita diferensialkan x kuadrat min 5x tambah 6. Kalau kita diferensialkan, maka turunannya adalah 2x min 5. Ini turunannya. Lalu kita lakukan iterasi ke 0 dengan tebakan awal x0 sama dengan 0. Ini tadi diketahui tebakan awal x-nya sama dengan 0. x0 sama dengan 0. Maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 ditambah 6. Didapat 6. F aksen kita masukkan 0. 2 kali 0 min 5. Sama dengan min 5. Setelah itu, hitung nilai perkiraan akar selanjutnya. X1 sama dengan X0 min Fx0 dibagi F aksen X0 sama dengan X0-nya 0. Fx0-nya yang ini, 6. F aksen 0-nya ini, min 5. Didapat 1,2. Nah, iterasi berhenti jika Xi plus 1 dikurangin Xi kurang dari batas toleransi. Kita masukkan Xi plus 1-nya kan yang ini, X1. X1 dikurangin dengan X0. X1-nya 1,2, X0-nya tadi 0. Jadinya berapa? 1,2. Karena 1,2 ini lebih besar dari batas toleransinya yaitu 0,02, maka iterasi dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita gunakan X1. X1-nya 1,2, kita masukkan nilai 1,2 ini ke dalam persamaan. 1,2 kuadrat min 5 kali 1,2 ditambah 6. Ketemu 1,44. F aksen 1,2. 2x min 5. 2 dikali 1,2 dikurangi 5. Ketemu minus 2,6. Kita hitung akarnya. X2 sama dengan X1 dikurangin Fx1 dibagi F aksen X1. X1-nya 1,2. Fx1-nya 1,44, F aksen X1-nya minus 2,6. Ketemu 1,7538. Hitung nih galatnya. X2 dikurangin X1. X2-nya ini 1,7538. Dikurangin dengan 1,2. 0,5538. Karena 0,5538 lebih besar dari batas toleransinya, yaitu 0,02, maka iterasi dilanjutkan. Sekarang kita gunakan X2. X2-nya 1,7538. Kita substitusi ke persamaan 1,7538 dikuadrat
min 5 kali 1,7538 ditambah 6, ketemu 0,3068. Lalu hitung F aksennya. Kita substitusi dengan 1,7538. 2 dikali 1,7538 dikurangi 5. Ketemu minus 1,4924. Kita hitung akar selanjutnya, X3 sama dengan X2 dikurangin Fx2 dibagi F aksen X2. X2-nya ini 1,7538, Fx2-nya ini 0,3068, F aksen X2-nya ini min 1,4924. Dapat 1,959. Kita hitung galatnya. X3 dikurangin X2. X3-nya 1,959. X2-nya 1,7538. Ketemulah 0,2052. 0,2052 ini masih lebih besar dari batas toleransinya 0,02, maka iterasi dilanjutkan pada iterasi ketiga. Ini iterasi ketiganya dengan menggunakan X3. X3-nya tadi didapat 1,959. Kita substitusi ke persamaan Fx. 1,959 kuadrat min 5 kali 1,959 ditambah 6, ketemu 0,042. Hitung F aksennya, kita substitusi X-nya dengan 1,959. 2 dikali 1,959 dikurangi 5, ketemu min 1,082. Lalu hitung akar selanjutnya, yaitu X4. X3 dikurangin Fx3 dibagi F aksen X3. X3-nya ini 1,959, Fx3-nya ini 0,042, F aksen 3-nya ini min 1,082. Dapat X4-nya 1,9978. Kita hitung galatnya. X4 dikurangi X3. X4 ini, X3 ini 1,9978 dikurangi 1,959 didapat 0,0388. 0,0388 lebih besar dari batas toleransinya, yaitu 0,02. 0,03 dengan 0,02 lebih besar mana? Lebih besar 0,03 kan ya? Maka iterasi dilanjutkan ke iterasi keempat. Ini X4-nya digunakan pada iterasi keempat. X4-nya tadi 1,9978. Lalu hitung Fx-nya dengan mensubstitusi X4 1,9978. 1,9978 dikuadratkan, dikurangin 5 kali 1,9978, ditambah dengan 6, ketemu 0,0022. Lalu substitusi X4-nya ke dalam persamaan F aksen, 2 dikali 1,9978 dikurangi dengan 5, ketemu minus 1,0044. Lalu hitung akar selanjutnya, yaitu X5. X4 dikurangin Fx4 dibagi dengan F aksen X4. Ini X4-nya 1,9978, ini Fx4-nya 0,0022, ini F aksen X4-nya minus 1,0044. Ketemu 2. Karena dibulatkan 4 angka di belakang koma. Maka galatnya X5 dikurangin X4, 2 dikurangin 1,9978 adalah 0,0022. Nah, 0,0022 ini lebih kecil dari batas toleransinya, yaitu 0,02. Maka iterasi berhenti. Sehingga salah satu akar persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6 adalah X sama dengan 2. Jadi saat galatnya lebih kecil dari batas toleransi, maka akar persamaannya, akar persamaan itulah yang merupakan akar persamaan. Jadi ini kan setelah dihitung galatnya ternyata lebih kecil dari batas toleransi yang ditetapkan. Maka iterasi berhenti dan akar persamaannya adalah X5 ini, yang terakhir kita dapatkan, yaitu 2. Cukup bisa dipahami ya? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saya. Terima kasih.